Saat kamu mulai merasa sangat membutuhkan dia, itu tandanya kamu telah kehilangannya. Perhatikan baik-baik, kekuatan atas seorang wanita tidak datang dengan mengejarnya, mencoba menyenangkannya, atau berusaha membuktikan diri. Kekuatan datang saat kamu mampu berjalan menjauh. Ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak bergantung padanya, kamu baru mulai mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena nilai dirimu seharusnya tidak tergantung pada perhatiannya, persetujuannya, atau pengakuannya. Bagaimana jika segala yang kamu dengar tentang cara mendekati wanita hanya dirancang untuk menjadikanmu lemah? Bagaimana jika dunia ini memprogrammu untuk tunduk, melayani, memohon, dan menyebutnya cinta? Video ini bukan untuk mereka yang mudah menyerah. Ini untuk pria yang lelah merasa tak terlihat, lelah memberi lebih dari yang diterima, dan lelah menjadi badut hanya agar dipilih. Ini adalah seruan untuk bangkit, dan jika kamu siap untuk mendengarkan kebenaran, komen sekarang. Saya memilih kekuasaan. Dia menginginkan pria yang tidak bergantung padanya, bukan pria yang mengirim pesan 12 kali sehari, bukan pria yang menangis saat dia bilang tidak ada lagi perasaan. Dia menginginkan pria yang bisa pergi begitu saja di tengah percakapan dan tidak pernah menoleh lagi. Jika rasa hormat hilang, itu adalah kekuatan. Kamu telah diajarkan dengan cara yang salah. Kebanyakan orang mengatakan kamu harus baik, setuju, lembut. Mereka bilang, istri bahagia, hidup bahagia. Mereka bilang, buka diri, menangis, beri semua perasaanmu, dan tempatkan dia di atas segalanya. Tapi coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah itu membuatnya lebih mencintaimu? Atau malah menjauh begitu kamu terlalu tersedia, terlalu lembut, terlalu emosional? Kekuatan tidak terletak pada suara keras, tetapi pada ketenangan. Rasa hormat tidak bisa diminta, tetapi harus diperoleh. Dan cinta yang kamu idamkan hanya datang ketika kamu mencintai dirimu lebih daripada yang bisa kamu cintai dia. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan kekuasaan atas wanita, bukan dengan manipulasi, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan menjadi pria yang tak bisa dia tolak untuk diikuti. Nomor 1. Berhenti membutuhkan dia. Kamu kehilangannya saat dia merasa kamu lebih membutuhkan dia daripada dia menghargai keberadaanmu. Ini bukan sekadar ungkapan puitis, ini hukum psikologi. Begitu hidupmu mulai berputar mengitari persetujuannya, kamu mulai mengecil di matanya. Dia tidak perlu mengatakannya, dia bisa merasakannya lewat nada bicaramu, bahasa tubuhmu, seberapa cepat kamu membalas pesannya, bagaimana suasana hatinya mengatur alur harimu. Tanpa sadar, kamu menyerahkan kekuatanmu, seolah-olah itu bukan apa-apa. Dan ketika seorang pria kehilangan pusatnya sendiri, dia bukan lagi sumber kekuatan, melainkan hanya menjadi aksesori, sesuatu yang bisa diambil dan ditinggalkan kapan saja. Bukan karena dia jahat, tapi karena itulah realita yang tanpa sadar kamu ajarkan padanya. Seorang wanita tidak bisa mencintai pria yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Jika kamu terus mengejarnya seperti anak hilang yang haus validasi, perlahan kamu akan menghancurkan semua rasa hormat dan kekaguman yang dulu dia miliki. Yang kamu anggap sebagai cinta, mengiriminya pesan tanpa henti, menanyakan pendapatnya untuk setiap keputusan, menunggu balasannya seolah-olah hidupmu bergantung padanya, sebenarnya adalah ketergantungan terselubung. Dan ketergantungan adalah kematian bagi hasrat. Ketergantungan berkata, aku tidak punya kehidupan tanpamu. Tapi alih-alih membuatnya merasa dibutuhkan, itu membuatnya merasa terbelenggu. Dia datang ke hidupmu bukan untuk memikul beban emosionalmu, melainkan karena dia melihat cahaya dalam dirimu, keteguhan yang kamu miliki tanpa berusaha keras, karena kamu punya tujuan yang lebih besar dari dia. Sebuah misi, sebuah jalan, sebuah visi. Tapi kini, kamu malah menjadikannya satu-satunya tujuanmu. Kamu berubah menjadi pengemis emosional yang menggantungkan eksistensimu pada persetujuannya. Itu bukan kekuatan, itu kehancuran batin. Kalau kamu ingin membuatnya tetap tertarik secara alami, kamu harus menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Dalam cara terbaik, bukan menjadi dingin atau kejam, tapi tetap teguh. Dia harus tahu bahwa kalaupun dia pergi besok, duniamu tidak akan runtuh. Kamu akan terus melangkah dengan tegar. Daya tarik tumbuh dari ketegasan,
arah yang jelas, dan ketenangan seorang pria yang memilih, bukan mengejar. Berhenti membutuhkan dia. Bangun kembali dunia batinmu dari nol. Tarik energimu dari dirinya dan investasikan seluruhnya ke dalam pengembangan dirimu. Seolah-olah hidupmu benar-benar bergantung padanya. Karena memang begitu, jangan lagi memeriksa apakah dia melihat storymu. Jangan membaca ulang pesannya untuk mencari makna tersembunyi. Jangan anggap keheningannya sebagai sinyal bahaya. Setiap detik yang kamu habiskan menganalisis dirinya adalah detik yang merampas pertumbuhanmu sendiri. Obsesilah, tapi bukan padanya. Obsesilah pada menjadi luar biasa. Begitu kompeten, begitu fokus, begitu dewasa secara emosional, sampai kamu bisa memasuki ruangan dan mengubah atmosfernya tanpa mengucap sepatah kata pun. Bangun sebelum fajar, berkeringat, dorong batas tubuh, dan pikiranmu hingga tak ada lagi alasan yang tersisa. Bacalah buku yang mengasah pola pikirmu, tentang stoikisme, strategi, psikologi, hingga matamu lelah. Kekuatan sejati lahir saat kamu bisa duduk dalam ketidaknyamanan tanpa kehilangan dirimu. Inilah kunci untuk menarik wanita, bukan dengan menguasai mereka, melainkan dengan menguasai dirimu sendiri. Nomor 2, kendalikan pikiranmu. Kekuatan sejati berasal dari dalam. Jika pikiranmu kacau, hidupmu pun akan ikut kacau. Kamu bisa memiliki segalanya, penampilan menarik, kekayaan, status sosial, tetapi tanpa kendali atas pikiranmu, semua itu tak berarti apa-apa. Ini adalah inti dari filosofi stoikisme. Pikiranmu adalah kapal, dan kamu adalah kaptennya. Tanpa kemudi yang mantap, kapal itu akan hanyut, terseret ombak tanpa arah dan tujuan. Belajarlah untuk tidak terombang-ambing oleh emosi sesaat. Wanita bisa merasakan ketidakstabilan dalam dirimu. Ketika kamu membiarkan perasaan memimpin tindakanmu, kamu menunjukkan kelemahan. Ketidakmampuan mengendalikan pikiran akan menjeratmu dalam ketakutan, kecemasan, dan ketergantungan pada validasi eksternal. Ini adalah perangkap yang perlahan menguras energi dan kekuatanmu. Setiap saat kamu punya pilihan, merespons dengan kesadaran atau bereaksi secara impulsif. Kamu bisa mengendalikan pikiranmu atau membiarkan pikiranmu mengendalikanmu. Dalam setiap situasi, selalu ada dua jalan. Kekuatan sejati lahir dari kemampuan untuk memilih responsmu. Jika dia tidak membalas pesanmu, itu bukan akhir dari segalanya. Jika dia memutuskan untuk pergi, itu bukan kehancuran. Itu adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatanmu dalam menghadapi ketidakpastian. Ketika kamu menguasai pikiranmu, kamu akan menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Saat kamu tidak lagi mudah diguncang oleh emosi negatif, kamu memancarkan aura stabilitas dan kekuatan. Ini adalah kualitas yang sangat memikat. Wanita tidak tertarik pada pria yang mudah goyah oleh emosinya. Mereka menghargai pria yang mampu membuat keputusan tenang tanpa terjebak dorongan sesaat. Kuasai pikiranmu, dan kamu akan menguasai dunia di sekitarmu. Pikiranmu adalah sumber kekuatanmu yang sejati. Jangan biarkan kebisingan dari luar mengganggu ketenangan batinmu. Semakin kuat kamu menjaga kedamaian dalam dirimu, semakin besar pula kekuatan yang kamu pancarkan. Itulah mengapa stoikisme mengajarkan kita untuk fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan sisanya. Pikiran dan sikap kita adalah satu-satunya wilayah di mana kita memiliki kekuasaan penuh. Bagaimana cara menguasai pikiranmu? Mulailah dengan latihan harian. Setiap kali kecemasan atau emosi muncul, berhentilah sejenak. Pertanyakan apa yang kamu rasakan. Apa yang benar-benar terjadi? Apa yang bisa kamu kontrol di situasi ini? Jangan biarkan perasaan mengendalikan dirimu. Pilih untuk merespons dengan ketenangan dan ketegasan. Latihan ini akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Nomor 3, pengendalian kerangka. Kekuatan terbesar yang dapat kamu miliki adalah kemampuan untuk mengendalikan kerangka dari situasi yang terjadi. Apa yang dimaksud dengan kerangka? Kerangka adalah cara pandang kamu terhadap dunia dan bagaimana kamu membentuk realitas di sekitarmu. Ketika kamu mengendalikan kerangka, kamu mengontrol bagaimana orang lain melihat dan meresponsmu. Kamu dapat memimpin arah percakapan,
situasi, bahkan hubungan yang kamu jalani. Dalam hubungan, terutama dengan wanita, kita seringkali terjebak dalam pola reaksi. Kita merasa perlu menyesuaikan diri dengan harapan mereka, berusaha membuktikan diri, atau mencari persetujuan mereka. Tetapi ketika kamu berada dalam posisi seperti ini, kamu melepaskan kontrolmu. Kamu memberi mereka kekuasaan untuk menentukan bagaimana kamu seharusnya bertindak. Dan ini adalah kesalahan besar. Jika kamu ingin menarik perhatian wanita, kamu harus belajar mengendalikan kerangka. Cara untuk mengendalikan kerangka adalah dengan menetapkan standar dan konsisten dalam perilaku serta sikapmu. Jangan biarkan dirimu terbawa arus situasi. Jika kamu merasa seorang wanita menguji batasmu atau berusaha mengubah cara pandangmu, tetap teguh pada prinsipmu. Jangan biarkan pendapat orang lain memengaruhimu. Tentukan standar yang jelas tentang siapa dirimu, apa yang kamu hargai, dan bagaimana kamu ingin diperlakukan. Contohnya, jika kamu ingin dihargai dan dihormati, kamu harus terlebih dahulu menghargai dan menghormati dirimu sendiri. Jika kamu ingin wanita melihatmu sebagai pria yang berwibawa, kamu harus menunjukkan kepercayaan diri dan ketegasan dalam setiap tindakan. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap gerakan tubuh, setiap interaksi adalah bagian dari kerangka yang kamu bangun. Jangan pernah meremehkan kekuatan bahasa tubuh dan cara berbicaramu. Semua ini adalah bagian dari kontrol kerangka. Mengendalikan kerangka berarti kamu tidak tergantung pada apa yang orang lain katakan atau lakukan. Jika seseorang membuat komentar negatif atau mencoba memanipulasi situasi, jangan biarkan itu mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Kamu harus tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh keadaan eksternal. Setiap situasi adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatanmu dalam mengendalikan kerangka. Jika kamu menghadapi tantangan atau kesulitan, itu bukan masalah. Itu hanya bagian dari kerangka yang bisa kamu atur ulang untuk keuntunganmu. Ini juga berarti tidak membiarkan wanita atau siapapun merubah tujuan hidupmu. Jika mereka membuatmu merasa tidak nyaman atau meragukan dirimu, itu adalah indikator bahwa kamu perlu mengatur ulang kerangka yang kamu pegang. Jangan ragu untuk menetapkan batasan yang jelas dan pastikan orang di sekitarmu menghormati batasan tersebut. Ingat, wanita bisa merasakan energi yang kamu proyeksikan. Jika kamu proyeksikan keteguhan dan keyakinan dalam dirimu, mereka akan melihatmu sebagai sosok yang tidak mudah digoyahkan. Mereka akan lebih cenderung untuk menghormati dan merasa tertarik padamu. Itu karena kamu adalah orang yang mengendalikan kerangka, bukan orang yang terbawa oleh keadaan. Lalu, bagaimana cara kamu mulai mengendalikan kerangka dalam hidupmu? Mulailah dengan memiliki tujuan yang jelas. Ketahui apa yang kamu inginkan, apa yang penting bagimu, dan buat komitmen kepada dirimu sendiri. Tentukan apa yang kamu yakini dan pertahankan itu, meskipun dunia sekitar mencoba mengubah persepsimu. Dengan begitu, kamu tidak hanya akan mengendalikan bagaimana orang melihatmu, tetapi juga bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Ingat, ketika kamu mengendalikan kerangka, kamu juga mengendalikan hidupmu. Jangan biarkan orang lain atau situasi mengambil alih kendali. Kamu adalah pengemudi dan dunia di sekitarmu hanyalah jalan yang harus kamu telusuri dengan keyakinan dan arah yang jelas. Nomor 4, memimpin tanpa mengejar. Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan pria adalah berpikir bahwa untuk menarik perhatian wanita, mereka harus mengejar mereka, baik secara fisik maupun emosional. Banyak yang percaya bahwa dengan terus berusaha keras atau selalu memberikan validasi, mereka akan mendapatkan apa yang diinginkan. Namun kenyataannya, jika kamu terus mengejar, kamu akan selalu berada pada posisi yang lebih rendah. Penting untuk memahami arti sejati dari kepemimpinan dalam hubungan. Kepemimpinan bukanlah tentang mengejar atau berusaha keras agar seseorang tertarik padamu. Kepemimpinan berarti memiliki arah yang jelas dan mengundang orang lain untuk ikut serta. Kamu harus menjadi pria yang tahu apa yang diinginkan dan bertindak sesuai dengan visi hidupmu. Ketika kamu memimpin dengan cara ini, wanita tidak perlu dikejar karena mereka akan tertarik pada kualitas kepemimpinan yang kamu tampilkan. Mereka akan ingin ikut dalam perjalanan hidupmu, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena mereka merasa kamu bisa memberi arah dan makna dalam hidup mereka. Kenapa ini penting? Karena mengejar
baik secara fisik maupun emosional, adalah tanda ketergantungan. Ketika kamu mengejar, kamu menunjukkan ketergantungan pada perhatian atau persetujuan orang lain untuk merasa dihargai. Ini adalah tanda ketidakamanan yang bisa dirasakan oleh wanita. Sebaliknya, jika kamu memimpin tanpa mengejar, kamu menunjukkan kepercayaan diri, ketegasan, dan kemandirian. Kamu tidak memerlukan persetujuan mereka untuk merasa bahagia atau lengkap. Kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Bayangkan, jika kamu terus-menerus mengejar perhatian seorang wanita, menghubunginya berkali-kali, atau berusaha mendapatkan waktu dan perhatian darinya, hal itu hanya akan membuatmu terlihat membutuhkan dan merendahkan harga dirimu. Sebaliknya, jika kamu tidak terlalu mendesak dan menunjukkan bahwa hidupmu berjalan baik tanpa harus selalu bergantung padanya, kamu akan terlihat lebih menarik. Ini bukan soal bersikap dingin atau acuh tak acuh, tapi tentang menunjukkan bahwa kamu mengendalikan hidupmu dan kamu tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk merasa puas. Kepemimpinan sejati juga berarti memiliki standar yang jelas dan tidak bisa ditawar. Ketika kamu memimpin tanpa mengejar, kamu menetapkan batasan yang jelas. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dalam sebuah hubungan dan tidak akan menerima yang lebih rendah dari itu. Wanita menghargai pria yang tahu cara memimpin dan menjaga integritas. Mereka ingin merasa dihargai, bukan dikejar seperti objek. Lalu, bagaimana cara kamu memulai memimpin tanpa mengejar? Pertama, bangunlah kehidupan yang penuh dengan tujuan dan ambisi yang tidak bergantung pada perhatian atau persetujuan orang lain. Fokuslah pada karir atau hobi yang memberi inspirasi setiap hari. Pilihlah hal-hal yang meningkatkan kualitas hidupmu, bukan hanya tentang memenangkan hati seseorang. Ketika kamu memiliki hidup yang penuh makna, wanita akan lebih tertarik untuk ikut dalam perjalananmu, bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena mereka ingin berbagi pengalaman yang luar biasa denganmu. Ingatlah, kepemimpinan bukan soal memaksa atau mengejar. Kepemimpinan adalah soal memberi arah, memiliki standar yang jelas, dan memberi contoh melalui tindakanmu. Ketika kamu memimpin tanpa mengejar, kamu tidak hanya menjadi pria yang dihormati, tetapi juga pria yang secara alami menarik. Kamu menjadi seseorang yang bukan hanya menarik perhatian, tetapi juga layak dihormati dan diikuti. Jadi bagaimana kamu bisa mulai memimpin tanpa mengejar? Mulailah dengan memahami bahwa kamu adalah pilar utama dalam hidupmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam pola pengejaran yang melelahkan. Fokuslah pada dirimu sendiri, jalani hidup dengan percaya diri, dan biarkan orang-orang yang sejalan denganmu datang dengan sendirinya. Jangan berlarian mengejar apa yang seharusnya datang secara alami. Dengan menjadi pria yang memimpin, kamu tidak hanya mendapatkan perhatian yang layak untukmu, tetapi juga menghargai dirimu sendiri, lebih dari sekadar validasi eksternal. Kini, kamu telah mempelajari 4 prinsip utama untuk menjadi pria yang lebih menarik dan memimpin hidupmu dengan lebih baik. Menguasai pikiranmu, mengendalikan kerangka, memimpin tanpa perlu mengejar, dan yang paling penting, menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Setiap langkah ini akan membantumu untuk tidak hanya menarik perhatian wanita, tetapi juga menjadi lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bernilai di matamu sendiri. Ingatlah bahwa perjalanan ini bukan soal mencari validasi dari orang lain, melainkan tentang menciptakan kehidupan yang kamu inginkan dengan visi yang jelas dan langkah yang pasti. Pria sejati adalah mereka yang tidak takut menjadi diri mereka sendiri dan tahu bagaimana memimpin hidup mereka dengan integritas, tujuan, dan kepemimpinan yang tulus. Yang paling penting, kunci dari semua ini adalah konsistensi. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menjadi lebih baik akan memberikan dampak besar. Hanya dengan terus berusaha dan tidak menyerah, kamu akan mencapai level kehidupan yang lebih tinggi, baik dalam hubungan pribadi maupun aspek lainnya. Jadi mulailah hari ini. Jangan tunggu momen yang sempurna, karena momen terbaik adalah sekarang. Ambil kendali atas pikiran, kerangka, dan hidupmu. Jadilah pria yang tahu apa yang dia inginkan, tahu bagaimana memimpin, dan tahu bahwa dia layak mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu merasa video ini bermanfaat. Jangan pernah berhenti berkembang,
karena perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu baru saja dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya.